Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai untuk sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau beri kesempatan bagi kami untuk menikmati hari yang baru, berkat yang baru, kemurahan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami kembali diperbaharui dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menguatkan kehidupan kami untuk kami menjalani hari bersama dengan Engkau. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Yosua pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-9, demikian kebenaran firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, tema yang akan kita sama-sama pelajari dari kebenaran firman Tuhan saat ini adalah setiap saat, setiap waktu. Puji Tuhan, kalau kita melihat dan mengacu kepada ayat yang sudah kita baca bersama, di sini ada satu perintah yang mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perintah itu bukan berupa himbauan yang bisa kita lakukan atau tidak ingin kita lakukan, tetapi sesuatu yang merupakan perintah adalah merupakan keharusan. Tentu ada akibat atau hasil dari ketaatan kita terhadap perintah yang kita dapatkan untuk kita kerjakan, atau hasil juga dari ketidaktaatan kita terhadap perintah tersebut. Biasanya kalau kita ada di dalam ketidaktaatan, tentu akan merupakan kerugian yang harus ditanggung untuk diri kita sendiri, juga mungkin ada akibat dari ketidaktaatan kita itu yang harus ditanggung oleh orang lain. Jadi sebaiknya kalau memang kita mendapatkan perintah, apalagi kalau kita melihat kepada ayat kebenaran firman Tuhan ini adalah juga perintah untuk kita bersama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau di situ dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Berarti ada satu keinginan yang Tuhan ingin supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak tawar hati, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap teguh. Yosua pun menerima perintah ini karena dia harus menggantikan posisi Musa untuk bangsa Israel, untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Ada janji yang didapatkan oleh Yosua ketika dia mengikuti dan menaati apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu di dalam Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ketiga, di situ firman Tuhan katakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Artinya janji ini diberikan juga kepada Yosua, juga kepada bangsa Israel. Kalau mereka pun tetap kuat, kalau mereka pun tetap teguh hatinya, tidak tawar hati, ya, tetap ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, janji ini juga menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Yang harus dilakukan oleh Yosua juga bangsa Israel adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Kenapa perintah ini lebih kepada membangun kepribadian orang yang menerima perintah tersebut, terutama Yosua, Bapak Ibu Saudara, karena ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Yosua sendiri dan juga oleh bangsa Israel. Dia memimpin satu bangsa yang besar untuk merebut kota-kota yang diduduki oleh orang-orang kafir, karena kota-kota tersebut dijanjikan Tuhan untuk mereka tempati. Tetapi bukan hanya
tantangan yang dihadapi yang dari luar, tetapi dari dalam juga. Yosua menghadapi bangsanya sendiri yang memiliki sifat tegar tengkuk, juga terkenal dengan ketidaksetiaannya, ketidaktaatannya. Makanya firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati, jangan kecut, ya. Tetapi kalau kita mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, kalaupun ada tantangan yang akan dihadapi oleh Yosua juga bangsa Israel, ada satu janji yang menguatkan Yosua bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Ada penyertaan Tuhan setiap saat, setiap waktu untuk apapun yang dihadapi di dalam kehidupan Yosua juga bangsa Israel. Semuanya itu ketika mereka menuju ke tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara, mereka akan menghadapi banyak hal. Tetapi firman Tuhan katakan ada penyertaan Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat 7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Bahkan sebelum kita memulai satu tantangan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai, Dia berjalan di depan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, miliki dasar yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita punya firman Tuhan, kita pun akan cakap menghadapi persoalan, tantangan yang ada di depan kita, karena petunjuknya sudah ada. Dan Tuhan berjanji setiap saat, setiap waktu Dia akan menyatakan pertolongannya, menyertai kita dalam keadaan apapun, dan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita tahu siapa yang menyertai kita. Dia Tuhan yang kuat, Dia Tuhan yang perkasa, Dia Tuhan yang maha segala-galanya, sanggup untuk melakukan berbagai macam perkara. Untuk itu kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu tawar hati, karena janji kemenangan itu untuk saya dan saudara semua. Setiap orang yang menerima firman Tuhan, setiap orang yang belajar untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak semuanya untuk berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang baik, Bapa kami di sorga. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Dari firman ini kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Apapun yang akan kami hadapi di hadapan kami, meskipun kami tidak tahu seberapa besar dan seberapa sulit tantangan yang akan kami hadapi, tetapi satu perkara yang kami tahu, Engkau Allah yang tidak pernah melupakan janji-Mu untuk menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Asal saja kami berdiri atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Tuhan akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi kami orang-orang yang berharap bersandar kepada Engkau. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang mendengar, menyaksikan tayangan ini Tuhan, mereka mungkin sedang menghadapi tantangan dan persoalan dalam kehidupan mereka. Biarlah tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu menolong, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, kesanggupan Tuhan untuk membebaskan kehidupan mereka, mengangkat kehidupan mereka, untuk mereka terus pandang kepada Engkau, Allah yang sanggup untuk menyatakan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami rindu senantiasa penyertaan Tuhan atas hidup kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan, Roh Kudus-Mu juga
menguatkan kehidupan kami untuk kami terus setia mengiring akan Engkau. Terpujilah akan nama-Mu, terpujilah akan Engkau Tuhan. Kami terima firman-Mu penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.